adik-adik, ketemu lagi dengan saya, Grace, dalam seri cerita Alkitab. Kali ini dengan judul Akhirnya Bebas. Ayat hafalan kita tertulis di dalam Matius 25 ayat 23. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Pekabaran, Allah membantu saya untuk tetap setia apapun yang terjadi. Pernahkah kamu mendapatkan sebuah mimpi yang tidak dapat kau ingat? Atau pernahkah kamu mendapatkan mimpi yang tidak masuk akal? Mari kita baca tentang sebuah mimpi yang membuat seseorang kebingungan. Potifar memasukkan Yusuf ke dalam penjara setelah istrinya menuduhnya melakukan kejahatan. Allah mengetahui bahwa Yusuf tidak bersalah, namun ia tetap membiarkan Yusuf masuk ke dalam penjara. Kadang-kadang Allah membiarkan umatnya berada di tempat yang paling asing untuk alasan khusus. Allah memberkati Yusuf meskipun di dalam penjara. Penjaga penjara memperhatikan pekerjaan baik yang dilakukan Yusuf dalam penjara. Ia segera menunjuk Yusuf menjadi pemimpin tahanan lain. Juru minum dan juru roti raja adalah dua orang yang dijumpai Yusuf dalam penjara. Suatu hari, Yusuf memperhatikan kedua orang ini bersedih. Mereka berdua baru saja mendapatkan mimpi yang tidak dapat mereka pahami. Yusuf mengetahui mengenai mimpi. Allah telah memberikan dia beberapa mimpi penting ketika ia masih muda. Ia mendengarkan kisah kedua orang itu. Allah membantunya mengartikan mimpi mereka. Semua yang dikatakannya akan benar-benar terjadi. Yusuf berada di dalam penjara 2 tahun lagi setelah kejadian itu. Suatu malam, Firaun mendapat 2 mimpi. Pada mimpi pertama, ia melihat 7 lembu gemuk sedang makan rumput di tepi sungai. Entah dari mana, datang 7 lembu kurus dan memakan lembu gemuk. Pada mimpi kedua, Firaun melihat 7 tangkai bulir gandum yang baik. Tiba-tiba, 7 bulir gandum yang jelek muncul dan menelan ke 7 bulir gandum yang baik. Mimpi ini sangat mengganggu Firaun sehingga ia tidak bisa melanjutkan tidur. Apakah artinya itu? Tidak seorang pun dalam istana Firaun yang dapat mengerti mimpi itu. Kemudian, juru minum raja mengingat Yusuf. Yusuf dibawa dari penjara. Yusuf mengatakan kepada Firaun bahwa Allah kadang memberikan mimpi kepada orang. Ia telah memberikan mimpi ini kepada Firaun, dan ia telah memberitahu Yusuf artinya. Kedua mimpimu meramalkan peristiwa yang sama. Yusuf menjelaskan, selama 7 tahun ke depan, Mesir akan berkelimpahan makanan. Lembu dan padi akan tumbuh subur. 7 tahun kemudian akan terjadi hal buruk. Tidak ada makanan yang akan tumbuh dan banyak orang akan kelaparan. Engkau harus membangun tempat penyimpanan, menyimpan hasil panen yang berlebihan di tahun berkelimpahan. Yusuf menyarankan, jika engkau melakukan itu, maka Mesir akan mempunyai makanan yang cukup di tahun kelaparan. Firaun setuju dengan Yusuf. Ia berpikir Yusuf adalah orang yang bijaksana. Maka ia menunjuk Yusuf memimpin pembangunan tempat-tempat penyimpanan. Firaun memberikan cincin kekuasaannya kepada Yusuf. Ia diberikan pakaian-pakaian baru yang lebih bagus dari pakaian yang diambil oleh saudara-saudaranya atau yang diambil oleh istri Potifar. Dan ia membuat Yusuf berkuasa atas seluruh negeri Mesir. Benar-benar Tuhan menyertai Yusuf. Ia telah membiarkan Yusuf di dalam penjara untuk satu alasan. Ketika hal buruk terjadi kepada kita bisa setia seperti Yusuf. Allah dapat membantu kita setia kepadanya. Tuhan yang kita pelajari di dalam keluarga, di rumah, dan di gereja kita. Kita dapat melakukan hal besar dalam hidup kita, kemanapun kita pergi atau apapun yang terjadi.